Islamic School, Bapak Soekarno SPD. Halo Pak, mudah-mudahan Bapak juga lagi mendengarkan dan melihat di studio. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mudah-mudahan Bapak Ibu Guru juga ikut bareng bersama teman-teman atau bersama anak-anak tercinta kita untuk live di Google Meet. Yang tentunya hari ini kita tahu bahwa ada dua agenda besar. Yang pertama adalah dari MTS PKP sebagai pengantar webinar yang ada di yayasan di mana rohis dan osis kita. Yang pertama yang sudah tidak asing lagi dengan muka yang paling ganteng di MTS PKP yaitu Bapak Lala Unida Rensakda MPD. Ya, inilah Bapak Lala Unida Rensakda. Saya pikir tadinya Pak Lala itu adalah seorang putri, tapi ternyata putra. Dan alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah sehat. Oke Pak, sebelum kita bincang-bincang nanti kita panggilkan salah satu narasumber kita yang satunya lagi. Untuk narasumber yang kedua kita panggil dia pemuda. Karena masih pemuda juga ya? Masih muda Pak? Belum bapak-bapak ya? Belum, saya sudah. Kalau Pak Lala sudah ya? Kenapa saya panggil Pak Lala tadi? Karena memang sudah bapak-bapak, masih bapak ya? Belum bapak-bapak, masih satu soalnya. Ya. Oke, yang kedua itu adalah Mr. Lukman Hakim SPDI. Wih, kita panggil Nah, ini yang sudah tidak asing lagi. Mungkin kalian apalagi kelas 7 nih Pak. Bukan Mister sebenarnya Pak. Kenapa Mister? Panggilannya bukan Mister. Apa Mister? Said. Oh Said. Ya. Lebih dikenal dengan Said ya. Bukan Said itu ya. Bukan. Yang jelas ini adalah dua narasumber yang sudah hadir di tengah saya, di tengah kalian semuanya, yang akan menyampaikan bagaimana peranan pelajar di era milenial. Pak Unida Rensakda MPD, beliau adalah guru seni budaya dan juga guru IPA di MTS PKP, dan beliau sudah 3 periode menjabat sebagai pembina OSIS, dan alhamdulillah saat ini dipercaya sebagai narasumber untuk menjadi pembicara. Dan yang kedua di sebelah kanan saya ada narasumber yaitu Said, atau dikenal dengan Said. Nama aslinya adalah Bapak Lukman Hakim SPDI. Beliau adalah guru bahasa Arab dan juga sampai saat ini dan ke depan itu seterusnya sepertinya akan menjadi pembina rohis gitu. Ya, mudah-mudahan kita doakan ya. Oke, saya akan sedikit menyapa beliau. Pak Lala, Pak Said atau Pak Lukman, ini tentunya hari yang mencekam masa lalu ya. Tapi saat ini enggak, karena berbeda. Generasi X, generasi masa lampau dengan generasi zaman now saat ini atau dikenal dengan generasi milenial itu sangat jauh berbeda. Yang jelas pelajar itu adalah penentu sejarah bangsa ke depan, di mana dia menanggung estafet ke depan. Bagaimana bangsa ini ke depan itu adalah tergantung daripada pelajar masa saat ini. Karena ada satu masa di mana kita akan menggantikan masa tersebut. Silakan Pak Lala terlebih dahulu untuk sedikit menyapa dan juga memberikan gambaran bagaimana sih peranan pelajar di era milenial ini saat ini. Ya silakan Pak. Terima kasih Pak Ata. Ya Pak Lukman, saya mau mulai duluan. Sebenarnya bukan kapasitas saya juga kalau untuk berbicara secara profesional tentang milenial, karena bicara bidang saya sendiri adalah guru IPA. Ya mungkin saya lebih cocok untuk membahas bagaimana kerusakan lingkungan alam ya. Tapi di sini saya akan mencoba menjawab dengan apa yang sudah saya amati di kehidupan sehari-hari, mulai dari ketika saya sedang mengajar maupun apa yang saya temukan di media-media sosial yang sering kita jelajah. Ini bahasan masa lampau, masa depan yang mau sekarang? Ya silakan dua-duanya, mau masa lampau aja atau tapi yang jelas untuk mana pembahasan beda ya.
Bagi saya, generasi milenial ini sebenarnya adalah generasi yang memiliki dunia yang sendiri. Maksudnya apa sih? Mereka ini, generasi muda ini memiliki dunia yang memang mereka memiliki keunikan masing-masing. Tidak ingin disamakan dengan generasi yang lama. Sebenarnya ini pun pernah saya rasakan waktu saya masih muda, waktu saya masih sekolah. Ketika orang tua berkata, ya kamu jangan kayak gini dong, harusnya seperti ini. Seolah-olah diri saya didoktrin untuk mengikuti gaya mereka, gaya pola dari orang-orang zaman dulu. Justru saya sebagai pemuda saat itu, sebagai anak sekolah saat itu pasti selalu berontak, selalu gak mau ikutin apa yang diomongin sama orang tua, karena merasa ya saya ini berbeda dengan yang lama. Saya ini adalah generasi yang baru. Tapi jujur di saat saya sudah menganjak umur yang dewasa, barulah saya tersadar. Mohon Pak, nanti waktunya saya lupa tadi. Akhirnya ini terbatas, Ya. jadi jangan terlalu Siapa? panjang lebar gitu ya. Masa ngomong dari apa dong? Ya itu yang jelas tadi disampaikan. Ngomong di sana ini, gimana ini Pak? Ya selanjutnya Pak ya? Oke, silakan lanjut. Jadi saya baru tersadar ketika saya dewasa, ternyata apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh orang tua dahulu itu sebenarnya apa yang disampaikan itu benar juga. Dan apapun yang disampaikan pada saat dulu itu ya sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dengan saat ini. Hanya yang berbeda adalah kita bisa lihat, mungkin yang berbeda amat sangat signifikan adalah tentang teknologi. Tapi secara sosial, secara perilaku sama kok, dari zaman dulu sampai zaman sekarang semua sikap-sikap sosial itu nggak berubah. Justru trennya itu ya itu lagi. Apakah anak bandel hanya pada saat ini? Enggak kok, dari zaman dulu juga pasti ada juga anak bandel. Jadi sebenarnya sama aja, tinggal mungkin sekarang kalian masih belum sadar apa yang disampaikan oleh orang tua kalian, apa yang disampaikan oleh guru kalian. Mungkin bagi kalian itu adalah omong kosong bagi kalian, nggak akan ada efeknya bagi kalian. Tapi mungkin untuk saat ini. Tapi percaya apa yang disampaikan itu nanti akan ada pengaruhnya di kemudian hari. Tapi adapun kemudian hari itu nggak serta-merta bisa kalian dapatkan nanti. Harus kalian latih dari sekarang. Kalau dari sekarang kalian tidak terbiasa dengan hal-hal yang baik, ya kita tidak bisa menjaga apakah kedepannya kalian bisa menjadi orang baik. Tapi dengan kalian membiasakan diri dengan sikap yang baik, rajin, insya Allah kedepannya kalian juga akan terbiasa dengan hal yang baik dan menjadi orang baik tentunya. Begitu Pak dari saya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin untuk pandangan dari OSIS tadi menyikapi era milenial seperti itu ya. Tapi lebih adil lagi kita harus tahu dari OSIS itu pandangan milenial itu seperti apa sih. Oke, silakan dari Rois Said ya. Terima kasih Pak Anta yang hari ini menjadi moderator kita ya. Atau apa, bukan moderator sebenarnya, kalau talk show itu host ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mengisi talk show ini ya dengan tema peranan pelajar di era milenial dari sudut pandang lembaga yang ada di madrasah kita ini yang lebih cenderung nilai-nilai agamanya ya, itu Rohis. Ada yang menarik dari tema kita yang perlu kita pahami bersama. Di situ ada menyebut kata-kata milenial. Ya, milenial kalau kita bahas secara pasukannya, ini milenial diisi oleh para remaja yang akan berlanjut ke pemuda. Ya, kalau kita lihat dari perkembangan psikologinya, remaja itu adalah sosok yang dimana dia ingin menunjukkan eksistensinya. Jadi peralihan dari masa anak-anak ke remaja. Maka masa remaja ini banyak diisi dengan usaha-usaha para remaja untuk menunjukkan eksistensinya yang sudah berpindah dari masa anak-anak ke remaja, yang mungkin awalnya
makan masih disuapin, nah sekarang udah bisa makan sendiri gitu kan. Nah yang dulunya pakai baju masih dipakein gitu kan, masih didandanin, sekarang udah bisa dandan sendiri gitu. Jadi milenial itu diisi oleh para jamaah yang mereka sebenarnya ingin menunjukkan eksistensinya, Pak. Nah yang jadi pembahasan di Rohis kita ini adalah bagaimana cara yang dipilih oleh para remaja kita untuk menunjukkan eksistensinya. Itu yang menjadi pembahasan. Ada dua jalan yang ditempuh para remaja. Pertama jalan yang baik, dan yang kedua jalan yang belum baik. Tuh, jadi ada remaja-remaja kita yang ingin menunjukkan eksistensinya di masa milenial dia dengan cara-cara yang kurang baik. Misal mau ikut tawuran, sebenarnya bukan pengen tawurannya Pak, bukan pengen berantemnya, tapi pengen menunjukkan, woi gue nih udah gede gitu, gue udah bisa nih tawuran gitu. Ya termasuk merokok, gue udah sama nih kayak bapak gue ngerokok gitu kan, gue udah gede nih gitu. Jadi bukan karena mereka butuh rokok sebenarnya, tapi itu ingin menunjukkan eksistensinya. Itu jalan yang belum baik. Nah, jalan yang baik untuk menunjukkan eksistensi para remaja salah satunya di lembaga pendidikan, diwadahi oleh organisasi siswa ini ya, baik OSIS maupun ROHIS. Jadi saya kira menarik, artinya peranan pelajar di era milenial itu mengarah ke sana, jalan yang ditempuh. Nah itu dulu, nanti lanjut ke pertanyaannya. Oke, terima kasih. Narasumber 3 sudah hadir di sini. Saya ingin sedikit membuka pemikiran kita bahwa kita pun sebenarnya adalah korban kata-kata dari orang terdahulu. Nah, saya pengen tahu nih maksud daripada korban kata-kata orang-orang terdahulu ya, artinya seperti guru kita mengatakan ini, terus teman kita juga, orang tua kita juga mengatakan ini. Bisa nggak kita dikatakan kita adalah orang yang disebut korban kata-kata gitu, korban kata-kata itu? Maksudnya seperti, bisa nggak sih seperti itu gitu kan? Terus yang kedua, ya kalau di garis bawahi tadi, perbedaan yang tentunya lebih dominan itu adalah teknologi di era milenial. Artinya media sosial yang semakin cepat, semakin pesat. Ya, ke depan dunia pekerjaan, dunia pendidikan itu akan terasa semakin sempit. Karena kenapa? Dari berbagai negara mereka boleh bersaing di mana saja. Itu, dan tentunya apa yang harus menjadi bekal untuk itu. Oke, saya akan sedikit berbeda karena ini adalah momen di mana kita mengenang sebuah sejarah. Jadi kalau kata Bung Karno itu adalah jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan momentum besar pada saat ini itu adalah di mana bangsa Indonesia mengalami hal atau tragedi yang berakhir dengan maut. Yang jelas ini adalah hal yang perlu disikapi juga Pak oleh generasi milenial. Nah, mungkin dari Rohis nih, dalam menyikapi gerakan 30 September dan juga lahirnya kesaktian Pancasila atau lahirnya Pancasila, itu peranan pelajar saat ini harus bersikap bagaimana? Kalau ini luar biasa sebenarnya, mendalam sekali. Hal yang bersifat nasionalis gitu kan dipandang dari sudut pandang agama. Nah, tapi di sini coba kita sikapi. Artinya kalau bicara bicara tragedi ini tambah rekayasa tragedinya ya. Iya, kalau bicara sejarah yang akan nantinya berdampak kepada jiwa nasionalisme, dari sudut pandang agama bersikap bahwasanya agama juga mendorong untuk menumbuhkan nasionalisme. Tuh.
terbukti dengan ulama-ulama kita di zaman dahulu ya, yang mungkin kalian pernah mendengar mendeklarasikan yang namanya hubbul waton gitu kan, sampai ada marsnya segala macam. Nah kan Guru PKN MTS PKP Bapak Tahir Noviandi juga sudah hadir. Nanti sedikit saya minta untuk mengambil sebuah kesimpulan, atau saya berharap beliau bisa memberikan pesan-pesan apa sih harusnya baiknya untuk membekali diri generasi milenial dalam tantangan global. Tuh. Terus kemudian kepada seluruh peserta didik nanti untuk hadir di acara webinar. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah sesi terakhir dan setiap narasumber saya minta untuk memberikan kesan dan juga memberikan motivasi, atau disebut dengan hal ini spirit ya. Dari Salman dulu ya, atau dari Pak Lala dulu ya. Pak, silakan untuk setengah menit ya, 60 detik Pak. Silakan Pak. Nanti Pak Tahir closing statement sekaligus harus pergi. Silakan Pak. Sebenarnya sudah banyak ya Pak ya pesan-pesan yang sudah saya sampaikan tadi. Intinya bahwasanya kalian generasi muda adalah sebagai ujung tombak. Nah, kalian adalah ujung tombak kemajuan bangsa ini. Mau dibawa kemana bangsa ini? Apakah itu kemajuan ataupun kemunduran ataupun kehancuran? Itu ada di tangan kalian. Maka dari itu janganlah kalian berpikir hanya untuk diri kalian sendiri. Kalian hanya berpikir untuk ya udahlah, hidup gua, badan gua. Itu semua tidak akan menjadi dampak yang baik nantinya. Nah. Karena apa yang kalian kerjakan sekarang dampaknya juga akan menjadi kepada orang-orang di sekitar kalian, bahkan bangsa ini. Jadi berpikirlah sebelum bertindak, karena itu yang akan menjadi sebuah wawasan bagi kalian. Tanpa ada sebuah pemikiran, tanpa tindakan, ini akan menjadi sebuah kehancuran. Oke, cukup Pak Lala, terima kasih. Pak Tahir tuh sedikit menyampaikan tadi closing statement ya sekaligus. Nanti besok ini Pak Tahir yang akan menjadi narasumber utama ya di episode 2 ya. OSIS versus Rohis ini berkelanjutan. Talkshow ini kita akan sampai episode 30 dan ini baru episode perdana. Jadi masih banyak nanti hal yang perlu kalian ketahui. Silakan Pak Tahir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan. Saya tadi nungguin kelamaan, jadi sampai ngantuk ya, karena kipas anginnya kencang banget ya. Oke, pesan saya untuk kalian sebagai yang akan mengisi demografi seperti yang di Pak Lala bilang tadi, ya itu betul bahwa kalianlah pelaku utama yang akan mengisi Indonesia 10 atau 20 tahun yang akan datang, karena itu adalah usia produktif kalian. Sebagai masyarakat yang tengah mengalami usia produktif, maka kondisi sekarang ini adalah sebagai pemupuknya gitu, hingga kalian bisa menuai hasilnya 10 atau 20 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang itu umur kalian tuh antara 23 atau sampai 25. Itu usia dimana kalian sudah lepas dari bangku kuliah S1. Kalian akan menjadi pengangguran intelektual atau mungkin menjadi karyawan biasa. Jack Ma pernah bilang usia antara 20 sampai 30 itu kalian harus bekerja, cari bos yang paling bagus. Apapun bentuk pekerjaan kalian, tapi bosnya yang paling pintar. Nah, dari situ kalian cari ilmu lebih banyak lagi. Umur 30 kalian buka usaha. Nah, Bapak sama yang lain nggak buka usaha karena jadi guru ya. Kalau kita jadi pengusaha juga, kita nggak jadi guru. Lalu umur 40 tahun kalian mempekerjakan orang. Nah, umur 40 tahun adalah puncak dari umur produktifnya. Nah, maka dari itu inilah tujuannya kalian lebih
apa lebih apa sih, saya jadi lupa lagi. lebih banyak lagi mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mengisi soft skill kalian di tahun-tahun yang akan datang. Saya rasa itu aja ya, daripada nanti semakin kelamaan. Untuk lebih lanjutnya, kenapa kita penting sekali membahas tentang G30 SPKI atau peristiwa 65. Nah, itu sebabnya makanya ada webinar ini. Jadi kalian pantengin terus web ini. Ya, begitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa nih? Doa. Ini oke, closing statement ini. Ini bukan pengajian ya. Ini ada quote yang bagus sebenarnya. Bukan saya yang buat, saya dapat pensi sampai, tapi mungkin teknisnya ada. Nanti saya ini aja kepoin di status saya. Ini quote yang bagus ya. Bila Robi ada dengan bahasa Arab. Bunyinya begini. Al-hayatu la tastaqim dauman. Al-hayatu la tastaqim dauman. Hidup itu enggak datar-datar aja. Hidup itu enggak selamanya lurus-lurus saja. Qad tahaddatha mushkilah. Akan terjadi sebuah masalah. Tuh. Ya, sama guys sekarang Mbak. Mereka mungkin kemarin lancar aja ke sekolah, sekarang ada Covid, belajar di rumah. Itu kan muskilah. Nah, tapi yang menarik di kalimat kedua, al-muskilah, masalah itu, ya, masalah itu laisat an-nihaya, bukanlah sebuah dari akhir. Jadi karena stres, banyak masalah, bunuh diri. Padahal masalah itu laisat an-nihaya, bukanlah sebuah dari akhir. Ya. Nah, terus kalimat selanjutnya bal bidayah. Akan tetapi masalah itu adalah suatu awal yang baru di hayatin mukhtalifatin, untuk kehidupan yang berbeda. Jadi dengan adanya muskilah itu sebenarnya bukan mengakhiri hidup kita, tapi justru membuat kehidupan yang baru dengan skill yang baru, dengan kompetensi yang baru. Itu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih Pak Salukman, tadi luar biasa ya. Closing statementnya itu adalah kata mutiara yang tentunya banyak mutiaranya. Banyak